Nah orang yang buruk lebih hebatnya. Nah orang yang jahat lebih hebatnya. Kita di sini belum ada apa-apanya. Kalau kita taubat malam ini, yakinlah semua dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Medum mawak kape mentang gebibu ahura. Medum mawak kape mentang tanggung rezeki oleh Allah. Medum mawak kape mentang gebi kemudahan kehidupannya. Bagaimana lagi kita yang sudah bersyahadah, yang sudah ikrar diri sebagai hamba Allah, pastilah Allah akan memberikan kelapangan kepada kita semua. Artinya hanajat ke patron bahwa kita yang berada di sini hina, tidak. Dalam segelintir pandangan manusia yang merasanya dirinya lebih, belum tentu mereka lebih di pandangan Allah. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat tarawih dan isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah pulalah suatu waktu nantinya yang akan mampu merenggut dan mengambil nyawa kita dalam kondisi sedang sujud dalam bulan suci Ramadan kepadanya. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dihinakan dalam pandangan orang jahiliyah, seorang yang tidak dimuliakan dalam pandangan kafir Quraisy, tapi sangat mulia dalam catatan sejarah umat Islam di seluruh antero dunia. Beliau dengan segala kerendahan hatinya melakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan sampai bengkak kakinya saat ditanyakan oleh Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah engkau lakukan demikian? Apakah Allah tidak menjamin engkau untuk masuk dalam surga, ataukah engkau akan dimasukkan dalam neraka?" Jawab Nabi, bukan karena ingin masuk dalam surga, bukan karena takut kepada neraka, tetapi karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaiknya, yang telah memberikan kontribusi terbaiknya untuk Islam, agama yang kita cintai, Islam agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Semoga kita akan mati dalam Islam, berbalutkan kain kafan dengan lisan yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada pertemuan kali ini, malam ini merupakan pertemuan yang syahdu dan rindu. Lama sudah tidak bersua. Kenapa ada poin rindu ataupun ditunggu dalam kehidupan kami saat disampaikan nasihat kepada orang-orang yang sudah punya kebebasan, yang sudah berada di luar? Rasanya sedikit ibrah yang mampu mereka petik dalam kehidupan. Sangat antusias, sangat semangat kami untuk menyampaikan nasihat dan tausiah, khususnya di tempat yang mulia ini. Kenapa? Tidak jarang dan kerap saat disampaikan nasihat dan tausiah akan menjadi poin penting bagi jamaah semuanya, terutama untuk kami pembicara. Semoga ya Rabb, malam ini kami berkumpul di bawah atap Masjid At-Taubah. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang wajahnya kami tunggu, yang wajahnya kami rindu, yang kami sanjungi setiap hari kepadamu ya Rabbana. Kumpulkan kami dalam syurga Firdaus bersama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah adun ado yang lentuan pemulia, pada malam ini, tepatnya malam ke-6, kita melaksanakan ibadah solat tarawih. Ada harapan dalam bulan-bulan Sya'ban, di mana kita memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna ila syahri Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan terhadap kehidupan kami dalam bulan Sya'ban, dan masukkan kami, sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Kenapa doa itu dilantunkan? Karena semuanya kita mengetahui bahwa dalam bulan suci Ramadan terdapat kelebihan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tiada tara dan tiada dua untuk kita umat Muhammad. Salah satu di antara kelebihan yang paling substansi, yang paling penting dan paling diprioritaskan bagi orang-orang jamaah seperti kita hari ini, malam ini, hamba Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan maghfirah, bulan dibakar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan setahun yang lalu, beberapa abad yang lalu, beberapa tahun yang silam. Hari ini, bulan inilah yang merupakan bulan maghfiratan minallah, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawaridi menjelaskan bahawa pakan tengku gepenan bulan Ramadan, pakan gepenan bulan, nama bulan untuk berpuasa umat Islam itu dengan Ramadan. Kata dasarnya adalah Ra, Mim dan Dad. Disampaikan oleh Imam Al-Mawaridi dalam kitabnya, waqad rawa Anas bin Malik annahu Rasulullah qala innama sumiya Ramadan li'annahu yarmidhu az-zunub ay yahrikuha wa yadhhibu biha. Gepenan dengan bulan Ramadan pakan karena dalam bulan Ramadan itulah akan dibakar segala dosa kita, akan diampunkan segala dosa kita, akan dihilangkan, yadhhibu biha, dihilangkan dosa yang pernah kita lakukan satu tahun yang silam. Dalam sebuah dialog Nabi Musa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ada beberapa dialog Nabi Musa. Ya Allah, nasabah golongan umat ya Rabbi, yang mana mereka tercatat namanya di alwah, metulis nan awaknya ba lauhil mahfud. Siapakah mereka ya Rabb yang engkau berikan satu bulan mereka beribadah di dalamnya, fataghfiru lahum, engkau akan mengampuni mereka. Siapa mereka ya Rabb? Ummatu Ahmad, dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi. Ummatu Ahmad, siapa umatnya Nabi Muhammad? Faj'alhum ummati. Belakang oleh Nabi Musa, nepujud awaknya bandum ya Rab sebagai umat lun. Kepu Musa, sangat banyak kelebihan yang engkau berikan kepada umat Muhammad. Tidak Musa, itu adalah umat Muhammad, hum ummatu Ahmad. Kalau demikian engkau tidak memberikan mereka dijadikan sebagai umatku, nepujud long ya Allah selaku umat Muhammad, kepu Musa, untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Engkau berikan maghfirah dan keampunan. Maka sangat ada korelasi kenapa kita harus menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Ilwa bulan Ramadan hana tente dan yang ampun oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam bulan suci Ramadan, kalau setiap malamnya kita isi dengan kebaikan, pastilah Allah akan ampun dosa kita. Sesuai dengan namanya Ramadan, yarmiduz zunub, membakar semua dosa yang telah kita lakukan. Pada umur yang kau ikut, diberi pesan oleh suasana alam dengan terbakarnya Suzuya Mall Banda Aceh. Itu sebuah pesan bahwa dalam bulan suci Ramadan terdapat juga api yang membara seperti itu, namun tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sudah punya mata batin dan mata iman. Uronyo tanyo yang naik masjidnya, apabila ada pasang ate yang pah nyo apui itu dosa yang na bak tubuh kita nyo bandum, tanpa kita sadari lebih beringas dibandingkan dari api yang melahap Suzuya Mall Banda Aceh.
Yang penting apa? Kita pasangkan niat iman untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan. Tengkunya nijak kena niat pegah nak tenang hati kamu kan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari genukilkan sabuh cerita wate masa Nabi Allah Musa. Nasidra urang gepoh urang lain katrok si kurang peluh si kurang draw. Nyo cerita nyata bukan rekayasa untuk membangkitkan himmah kita bertobat kepada Allah. Artinya hana mesidra urang yang akan ampun dosa oleh Allah Taala menyerta timkli dengan imadah taubat. Si kurang peluh si kurang draw gepoh ulama, gepoh urang. Tiba-tiba beliau berangkat dengan inisiatif ingin taubat, tapi syarat merempok sidra ulama yang pegak lun ke ampun dosa baru lun taubat. Bedah kejak tu bak ulama yang ke sirtuh dah. Lun aku poh urang si kurang peluh si kurang dah pu ampun dosa lun. Oh ma menyalagian buat jeut ka pubut hang ampun Allah Taala. Te bro buat. Mesti draw mentang kita harus tabayar dengan banyaknya harta yang kita miliki kepada orang yang kita bunuh dan keluarganya. Men kiban tu si kurang peluh si kurang draw kakapoh. Hana kepikir panjang, gecok pedang gedak taku ulama tersebut sehingga lengkap sirtuh draw mati udeng bajaro punya. Tiba-tiba beliau berangkat mencari ulama yang lain, orang-orang alim yang lain, sehingga berjumpa dengan satu orang yang tasawuf, yang tawadu, yang luar biasa, memandang segala kelebihan yang diberikan oleh Allah. Getanyang tengku nyo punah long ronyo lun tanyang tipe pe ba arona puata ilung cukup broka lompoh urang, bahkan yang terakhir lompoh adalah ulama padum roka firtuh ro. Tapi ronyo bibit ikhlas ku kujak kena bak hadapan ron ku nak tanyang menyelong ku taubatun nasuha akan gepa ampun oleh Allah. Gejawab oleh ulama tersebut, menyataubat nasuha la ya'udu ila dhanbi, hanale kembali ke dosa yang lalu, maka pastilah Allah akan gepa ampun berang kaso urang yang laki taubat. Lehnyan gebedak dengan perasaan senang beliau berangkat untuk uzlah dari tempatnya. Pakon karena bagampung tersebut akan memicu terjadinya kezaliman kembali. Gebedak berangkat ke uslah gemina bagampung tersebut untuk gejak pasaboh tempat yang banyak dikaji ilmu agama. Watai gejak terobak pertengahan jalan, beliau didatangkan oleh malaikat Israel sehingga dicabut nyawanya, tergeletak tubuhnya, belum sempat untuk sujud kepada Allah. Saat itulah terjadi perdebatan antara malaikat dengan malaikat yang lainnya. Watai truk malaikat yang sah gekun tipulan pedamong dalam surga karena kai taubat. Gekun le malaikat lain hanjut cukup le dosa yang kaji buat han mungkin tapi taubat. Duduk dialoglah para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian coba ukurlah perjalanannya siapa dekat kebaikan dan kejahatan. Kepada malaikat guku cuma lebih saboh hasta, saboh jaro tanya saboh siku tanya sagai lebih untuk tempat kebaikan sehingga kepetamong dalam surga. Nah orang yang buruk lebih mbaknya. Nah orang yang jahat lebih mbaknya. Kita di sini belum ada apa-apanya. Kalau kita taubat malam ini, yakinlah semua dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Medum mawak kape mentang gebibu ahurau. Medum mawak kape mentang getanggung rezeki oleh Allah. Medum mawak kape mentang gebi kemudahan kehidupannya. Bagaimana lagi kita yang sudah bersyahadah, yang sudah ikrar diri sebagai hamba Allah, pastilah Allah akan memberikan kelapangan kepada kita semua. Maka orangnya marilah di puasa-puasa Ramadan igop iluatibu dengan kuih loyang, dengan kerja, dengan aktivitas-aktivitas yang tidak berbau Islam. Hari ini kita manfaatkan di tempat ini. Le urang-urang yang sadar batin gebeda gejak suluk, gejak khulwah, gejak khalud idanya hinau, marilah tertingkatkan daya ibadah untuk taubat ba Allah Taala. Baik nekalan hina pandangan manusia, long yang nekalan le urang don seolah-olah mulia, belum tentu bisa mati dalam kondisi husnul khatimah. Siapa tahu kita yang ada di sinilah yang mampu memegang kalimat la ilaha illallah sampai mati tanyo dan melaki ba Allah Taala dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi gedrimong taubat gedanyo ban Bandung. Maka itu yang paling penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Yang selanjutnya Nabi nak pegah
Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang berkata adalah Nabi Muhammad dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim neken dengan kalimat yang berbeda. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya, makna kalimat imana al-i'tikadu bil fardiyati saumihi. Orang yang yakin, orangnya kepuasakan karena perle kalen liabah, orangnya puasakan karena kalen li bapak kalapas, orangnya deh ike gure-gure de rudah ibaba nafah behi nafah naga nakhi orang yang puasa. Oh ro pulimah dro wate teput petingku dro wate temanyang li urang nak puasa ka na dengku lagi urang garap sakruk mawon ndo nya wate teput wate bungo lam kama zero pajuh kuih pajuh makanan hanato tebu. Artinya menyonyan puasa yang katanya pubut hari ini tidak ada berbekas apa-apanya. Ghufira lahu hana merumpok. Baik nak fikir ke manusia lain, baik nak fikir kepada orang lain, fikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan puasa ini, itulah yang menjadi kewajiban kita sehingga katanya tak puasa ba uronya. Mantang le wate, mantang le masa untuk katanya ibadah, untuk katanya bermuraqabah. Dalam pandangan segelintir manusia beranggapan bahwa orang yang berada di jeruji besi itu adalah orang yang hina. Maka menyalaginya hinalah Imam Malik. Imam Malik pernah mendekam dalam penjara, dalam jeruji besi. Beliau kenapa? Karena beliau tidak mau mengakui bahwa Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu sebagai makhluk. Sehingga beliau dijebloskan ke dalam penjara, berdiam diri dalam penjara, gepubut hinan, gekarang kitab dan geibadah di luar penjara, geibadah lertok bok wate sembahyang sunat dalam penjara. Karena disiksa setiap harinya, beliau beribadah sirtu 50 bok rakaat, 50 bok wate sembahyang. Artinya hana jet ke patron bahwa kita yang berada di sini hina. Tidak. Dalam segelintir pandangan manusia yang merasanya dirinya lebih, belum tentu mereka lebih di pandangan Allah. Orangnya yang tanya kejar hana perle puja oleh manusia. Nabi Muhammad pernah dihinakan di kota Taif. Beliau berada pada wibawa yang paling rendah, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan tulang belulang, mengalir darah lewat pelepis keningnya. Hanayum Nabi Muhammad orang yang dihina luar biasa. Maka tapi pada pandangan Allah nekun ya ila man taqiluni halam lungja au ila ba'idin yu'jimuni, ataupun dapat tempat yang jauh nyolong akan dihina kembali. Ana radan, saya rida malam taghdab ilayya, selama dron hana murka kepada lum ya Allah. Maka marilah isi waktu-waktu kita yang masih tersisa di tempat ini dengan kelebihan demi kelebihan. Nafsu itu akan memicu kita berbuat salah. Nafsu itu pula lah akan mampu terkalahkan dengan puasa yang ada dalam bulan suci Ramadan. Maka marilah dengan sebab ibadah puasa ini akan mampu mewujudkan kita layaknya orang yang taubat. Sirto dro gepoh urang gepoh ampun dosa li Allah Ta'ala. Idanyo baru padum kalkulasi kejahatan yang katanya pubut. Tak lupakan taubat dan taubat nasuha kepada Allah Ta'ala, insya-Allah tiket muttaqin usai Ramadan akanna bak jaro urang drone masing-masing. Itu dikembalikan kepada jamaah semuanya. Tugas kami menyampaikan, harapan kami diamalkan, dan sepantasnya kita semua melakukan kebaikan dan dijadikan oleh Allah selaku hamba yang muttaqin usai Ramadan. Hasbunallah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.